Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini tepat tanggal 4 Januari 2026. Saya berada di Ketuan. Coba Mbak, ini alamatnya apa? Ini Kelurahan Karangketuan 2, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2. Selatan 2, Kota Lubuk Linggau ya. Jadi ini di sebelah kanan atau sebelah kiri para sahabat detik dengan saudari Herlena. Itu Mbak ya? Nah, Mbak Herlena ini salah satu ex karyawan JM. Apa yang dikeluhkan oleh Mbak Herlena? Mbak Herlena mengeluhkan ijazahnya juga ditahan, Mbak ya, sama manajemen JM. Iya. Bekerjanya di JM itu tahun 2022. Nah, keluar dari JM itu sekitar tahun 2023. Jadi 1 tahun perkiraan nih, Mbak ya? Iya. Mbak bekerja. Ya, 2023. Ini kenapa Mbak berhenti bekerja? Apa problem? Itu banyak Kak, dari kayak tekanan dari itu tempat bekerjanya tuh kan pasti ada tekanan dari yang atasnya kayak MO, kayak manajer itu kan. Terus juga kayak apa namanya itu baliknya juga malam kan. Jadi itu keluhan dari Mbak Herlena nih guys. Keluar dari pekerjaan ini satu karena terlalu banyak tekanan, Mbak ya. Yang kedua, Mbak Herlena ini anak perempuan yang dimana jarak dari sini jauh aksesnya dari rumah ya. Itu Mbak mengundurkan diri atau habis kontrak nih? Aku habis kontrak terus mengundurkan diri. Walaupun habis kontrak tetap tahan ijazah? Iya. Pernah ditanya nggak kenapa ditahan? Padahal kan udah habis kontrak nih. Nggak tahu, nggak nanya. Belum nanya. Udah intinya ijazah Mbak ditahan. Benar itu ditahan oleh pihak manajemen. Iya. Oke. Ini apa Mbak, berkas apa ini? Ini berkas untuk nitipan duit. Oh, jadi Mbak pernah menitipkan uang di sana? Iya. Ini bukti terimanya. Jadi Mbak Herlena ini bahasa berdetik juga menitipkan uang, sejumlah uang lah dengan manajemen JM ini. Ini katanya untuk apa? Uang apa? Katanya kalau dia keluar, nah harus nebus ijazah. Nah ini duitnya. Duit jaminan? Ya, duit jaminannya. Sih kayaknya duit jaminan gitu nah. Pokoknya sejumlah dititipkan sama ini ya? Iya. KRD? Iya, KRD. Nah ini waktu Mbak masuk dulu ya? Itu surat pas. Ini surat apa? Itu ijazahnya. Pas nak ambil ijazah dia harus pakai surat ini. Kalau udah AT, nggak bisa dapat ijazahnya. Nah ini Mbak yang bikin sendiri atau pihak JM yang bikin? Pihak JM kita tinggal ini kan kayak nambah ini, tinggal tantangan. Oke. Yang tahun aja. Kalau ini pihak JM ini nulis. Oke, Mbak tinggal tanda tangan aja. Oke, saya baca boleh Mbak? Boleh. Nah, jadi ini surat penitipan ijazah guys. Ini bukan Mbak yang menitipkan, Mbak yang diminta untuk menitipkan ijazahnya ke JM. Jadi seolah-olah Mbak Nila yang sukarela menitipkan ijazah tersebut. Nah ini problemnya. Selain dari penitipan ijazah, ini juga ada serah terima uang. Sejumlah uang diserahkan ke pihak manajer atau manajemen JM atau HRD JM ini. Kalau tanpa ini nggak bisa kerja? Maksudnya? Tanpa kasih ijazah? Iya, tidak boleh karena harus pakai ijazah asli. Nah Mbak, ini bocoran. Mbak kan ex JM. Apa semuanya karyawan seperti ini? Iya. Dilakukan? Pernah dapat bocoran uang itu untuk apa? Katanya sih kan kayak kerugian nih, misalnya kayak barang hilang. Nah, itu dihitung kerugiannya berapa sih itu. Jadi itu untuk menutup kerugiannya. Itu siapa yang ngomong? Katanya, kata temanku. Mbak Saya kan pernah nanya kan, ngapa harus ijazah itu harus ada uang penitipan? Ini kan kayak kita bingung kan, kayak kok begawe tapi nitipi duit cek itu nah. Bukannya dapat duit? Nah itu katanya sih untuk kalau misalnya kerugian cek tuh. Oke Mbak, apa harapan Mbak? Aku minta ijazah aku biar bisa dibalikin. Itu baik Mbak. Gimana dengan duitnya? Kalau misalnya duitnya tidak bisa keluar, tidak apa. Yang penting ijazahku ada, cek itu. Dibalik. Yang penting ijazahnya. Kalau duitnya tidak apa. Oke, kalau seandainya video ini sampai dengan Bapak Wali Kota dan Dinas Tenaga Kerja, apa yang ingin Mbak sampaikan? Ini Pak, aku cuma minta ijazah aku kembali be, biar bisa untuk begawi. Soalnya kan ijazah itu perlu. Itu baik sih Pak.
Oke, itu yang disampaikan dari Mbak Herna. Mbak Herna ini salah satu warga Kota Lubuk Linggau. Sudah selayaknya Pak Wali sebagai wali kota yang dipilih oleh rakyat mendengar apapun keluhan masyarakatnya. Kepada yang terhormat Bapak Wali Kota, saya dari Ketuaan menyampaikan keluhan dari warga Bapak, yaitu Mbak Herna atau Saudari Herlena, Mbak ya. Ya, berharap ijazahnya bisa diambil kembali karena menurut Herlena ijazah ini adalah dokumen berharga pribadi miliknya. Dan saya sampaikan lagi bahwa saya sebagai awak media, sebagai penggiat media sosial juga berharap praktik seperti ini bisa ditinggalkan di Kota Lubuk Linggau. Praktik yang dimana praktik ini sudah ada edaran dari Menteri bahwa praktik penahanan ijazah kepada para pekerja sudah dilarang. Semenjak pemberitaan kemarin viral di media sosial, salah satu mantan kasir JM Linggau mengeluhkan kepada tim Ditsus Detik TV Sumsel mengatakan bahwa ijazahnya ditahan. Dari video tersebut beredar hingga viral di media sosial. Kami banyak mendapatkan laporan diduga bukan hanya 1 atau 2 orang menjadi korban praktik penitipan penahanan ijazah oleh JM Lubuk Linggau ini. Nah, untuk para sahabat Detik yang masih berpolemik ijazahnya masih ditahan, bisa menghubungi ke admin di nomor bawah ini. Banyak juga yang mengeluhkan, menjapri ke tim redaksi bahwa mereka tidak ada tempat mengadu hingga berdiam diri dan masih berharap ada solusi. Mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan tim Litsus Detik TV ini bisa membantu masyarakat kecil yang ada di Kota Lubuk Linggau. Kami berharap kepada masyarakat jangan sedih-sedih, kalau ada apa-apa japri Kak Mimin, kita cari solusinya sama-sama. Intinya masyarakat kecil itu harus kompak, ibaratkan sapu lidi. Kalau satu sapu lidi bisa dipatahkan, Mbak. Tapi kalau kita kompak, kita akan kuat, kita akan kokoh. Intinya ada masalah, ada persoalan apapun, jangan berdiam diri, kita berusaha berjuang. Insya Allah Tuhan tuh pasti kasih jalan. Saya akhiri mungkin itu, Mbak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.